minus lambda, where minus lambda is defined by dia itu adalah pemetaan dari interval ini menuju ini, yang mana dia memetakan anggota interval ini menuju lambda 1 dikurangi gamma 1 dikurangi lambda ya. Jadi dia ya kurva kebalikan gitu. Kalau misalkan kurva atau loop lambda itu dari sini gitu, yang minus lambda itu ya dari sini. Itu adalah anggota inverse dari fundamental group tadi, karena kalau kita ingin mendefinisikan pi 1p, delegate inverse group, maka kita harus cek apakah dia memiliki definisi group. Jadi definisi group harus asosiatif, punya integral dan punya inverse. Tadi dia asosiatif karena konvergensinya asosiatif, dia punya integral adalah constant curve yang dia kurvanya selalu di p, dekom di p. Kalau yang inverse-nya dia bentuknya seperti ini. All the previously discussed topological properties are Boolean valued, i.e. topological spaces is either Hausdorff or not Hausdorff, either connected or not connected, and so on. Topological properties yang sebelumnya misalkan Hausdorff, connected, itu dia Boolean valued. Maksudnya kalau dia nggak Hausdorff ya dia sebuah topological space, ruang topologis itu antara dia Hausdorff atau tidak Hausdorff, antara dia connected atau tidak connected, and so on. The fundamental group is a group valued property. Sedangkan fundamental group itu group valued property. Apa artinya? i.e. the value of the property is not either yes or no but a group. Jadi dia propertinya itu bukanlah yes or no, tetapi sebuah grup. A property of topological space is called invariant if any two homeomorphic spaces share the property. Sifat-sifat dari ruang topologi itu disebut invariant jika sembarang dua ruang topologi lain yang homeomorphic dengan topological space itu juga share the property. Jadi intinya kita belajar kalau homeomorphic itu dia adalah pemetaan yang melestarikan struktur di ruang topologis. Jadi misalkan di ruang topologi A itu dia punya properti, misalkan ya kita belum belajar, misalkan dia punya properti bahwa dia punya satu hole. Kalau dia di homeomorphic atau ditransformasikan secara homeomorphic ke suatu ruang topologis yang lain, ruang topologis B itu dia tetap punya satu hole juga. Nah, berarti properti yang tadi yaitu jumlah hole itu disebut dengan invariant karena dia dimiliki oleh kedua atau dimiliki oleh ruang topologi lain yang homeomorphic. A classification of topological space would be list of topological invariant such that any two space which share this invariant or homeomorphic. Jadi ya, klasifikasi di ruang topologis itu akan berupa list dari topological invariant. Sedemikian rupa sehingga dua ruang topologis yang mempunyai invarian yang sama, dia itu homeomorphic gitu. Ya, jadi itu gunanya invarian. Jadi kalau ditemukan di ruang A, kita hitung invariannya, atau ya kita hitung invariannya seperti apa. Ruang B kita hitung invariannya seperti apa. Ternyata kalau invariannya sama, berarti bisa kita ya cara informal ini ngomongnya, bisa kita temukan pemetaan yang homomorfik antara A dan B itu. Ini bagaimana cara matematikawan mengecek atau mengklasifikasikan ruang-ruang abstrak mereka. Jadi kita lihat invariannya. As of now, no such list is known ya. Tetapi sampai sekarang itu tidak ada list yang seperti itu yang ditemukan. Tetapi idenya seperti itu gitu. Ya sama kayak misalkan ya ini contoh aja ya. Misalkan kalau ada makhluk yang punya dua kaki maka itu manusia gitu. Jadi kalau kita lihat dia punya dua kaki maka manusia. Ini mengesampingkan makhluk-makhluk yang lain yang punya dua kaki. Ya tapi intinya seperti itu. Kita lihat suatu properti yang dalam tanda kutip bisa kita pakai untuk mengklasifikasikan suatu makhluk itu manusia atau bukan. Ya itu contohnya aja. Maksudnya ya contoh yang ekstrim. Oke, kita lihat example 5.26. The two sphere is defined as the set
S2 ya, jadi ini S2 itu adalah subset dari R3 sehingga ruang atau topologinya itu inherited from the standard topology in R3 ya. Di sini kan dia nggak bilang ya topologi yang inherited from R3 ini topologi yang kayak gimana, tetapi kita kemarin sudah belajar kalau nggak di state secara eksplisit berarti kita anggap topologinya itu adalah topologi standar. S2 itu adalah 3 titik XYZ di R3 sedemikian rupa sehingga X square plus Y square plus Z square itu equal 1. Equipped with the subset topology inherited from R3 ya, ini depicted of two sphere. The sphere has the property that all loops at any point are homotopic ya, ini karena dia semua loop yang ada di satu titik itu dia homotopik gitu. Jadi cuman ada satu loop yaitu trivial group ya. Jadi semua loop entah itu kayak gini atau kayak gitu, entah kayak gimana, itu dia contracted to one point. Hence the fundamental group at every point of the sphere is the trivial group. Jadi fundamental group itu terdefinisi di tiap titik ya di ruang topologi itu. Good. Untuk sembarang P di S square gamma 1 P itu sama dengan 1 sama dengan kelas-kelas ekuivalen yang trivial. Example selanjutnya, the cylinder is defined as C equal R cross S1. Good. Equipped with the product topology ya, dia equipped with product topology dari topologi standar di R dan S1 dari ya kita udah belajar gimana cara mengkonstruksi topologi standar di S1. A loop in C can either go around the cylinder, i.e. around the central axis, yaitu kayak gini, dan dia nggak bisa terkontraksi ke satu titik ya kalau di silinder loopnya, or not. If it doesn't, then it can be continuously deformed at two point. Jadi misalkan kalau dia nggak ngeloop satu kali, nggak winding satu kali, maka dia contracted to a point. Jadi kalau dia nggak winding satu kali, misalkan loop yang seperti ini, maka loop yang seperti ini itu contracted to a point. Tapi kalau dia windingnya satu kali, maka nanti kita lihat. If it does, then it cannot be deformed to identity loop intuitively because the cylinder is infinitely long and hence it is homotopically different loop ya. Jadi walaupun kita geser-geser sampai sana, kita geser jauh gini, itu tetap nggak akan bisa homotopik ke suatu titik. The number of times a loop winds around the cylinder is called winding number. I don't know how to call it winding number or winding number. Wind, sepertinya wind. Loops with different winding numbers are not homotopic. Yang loops dengan jumlah winding number yang berbeda itu tidaklah homotopik. Jadi kalau dia winding 2 times itu tidak homotopik, tidak bisa homotopik ke loop yang dia winding 1 times aja. Moreover, loops with different orientation are also not homotopic and hence we have for every P in the cylinder, untuk setiap titik di silinder itu fundamental groupnya itu secara grup dia isomorphic to Z bilangan bulat dengan plus. Jadi ada loop yang dia arahnya, misalkan kalau dilihat dari sini itu dia searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, nanti dia positif atau negatif. Jadi loop yang beda arah nanti dia beda juga, dia jadi kayak inverse-nya. Tadi kan kita belajar kalau misalkan dia beda arah berarti dia inverse dari itu, sehingga nanti bisa ya, ini nggak dibuktikan secara rigor ya, ini dibuktikan secara intuitif aja. Fundamental group di silinder itu dia di setiap titiknya itu dia isomorphic secara grup dengan bilangan bulat. Example 5.28, ini example terakhir. Good. The two torus is defined as the set T2 equal S1 cross S1 equivalent with the product topology. Ya, kemarin kita udah belajar bagaimana cara mengkonstruksi product topology. A loop in T2 can into, ya ini depicted description dari T2 atau two torus. A loop in T2
can intuitively wind around cylinder-like part of torus as well as around the whole of torus. Jadi yang ini dia bisa wind kayak gini atau wind seperti ini. Sehingga derajat kebebasan untuk windingnya itu ada dua. Yang seperti ini, yang merah itu, atau yang biru. That there are two independent winding number, and hence for every p in T2 pi 1p the fundamental group is isomorphic to Z cross Z. Karena untuk masing-masing derajat kebebasan cara ngewindingnya dia itu sama dengan Z. Ini sepertinya dengan addition ya ini. Where Z cross Z is understood as group under pairwise addition. Good. Jadi itu kita sudah belajar tentang homotopy dan fundamental group. Homotopy tadi tadi kita udah bahas homotopy, fundamental group ya kita juga udah kita ulangi lagi. Dua kurva disebut homotopik jika kita mendapatkan atau ada continuous map yang mana dia mentransformasikan secara continuous dari kedua kurva tersebut, dari lambda ke delta. Kalau kita temukan continuous map H yang mentransformasikan lambda ini ke delta secara kontinu, maka dia homotopik. Kemudian loop itu ya kurva yang mana endpointnya itu kita kita identify, samakan. Kemudian fundamental group itu adalah loop space modulo equivalence relation up to homotopik. Jadi dia isinya adalah kelas-kelas loop yang dia up to homotopik itu. Kelas-kelas equivalent loop yang homotopis satu sama lain. Atau ya satu kelas isinya loop yang homotopik antara satu sama lain. Dan dia adalah grup, jadi kita harus cek apakah dia memenuhi definisi grup, yaitu ada operasi biner dan operasi binernya asosiatif, punya identitas dan inverse. Dan ternyata iya, fundamental group iya dari concatenation-nya. Dan kita mau ngecek invariant di sini sepertinya ya salah satu invariantnya adalah whole ya tadi. Dan fundamental group ini bisa dibilang menghitung seberapa banyak whole yang ada. Kalau di two sphere itu whole-nya 0 karena dia contracted to a trivial point. Kalau di cylinder whole-nya you can say 1 karena dia contracted to Z. Kalau di torus no, not really. Ya, tapi intinya fundamental group ini kita bisa bayangkan, kita melihat, karena ruang topologi, tiap-tiap ruang topologi itu punya fundamental group yang berbeda. Jadi daripada kita melihat ruang topologi, kita nanti bisa mendapatkan informasi dari ruang topologi itu dari fundamental groupnya. Jadi karena grup itu lebih, dalam tanda kutip, lebih dipahami, lebih gampang karena di sana ada operasi biner, pertambahan, penjumlahan dan lain-lain. Dari informasi di fundamental groupnya kita bisa mentranslasikan informasi tersebut untuk kita pakai di ruang-ruang topologinya itu. Jadi instead of doing things in ruang topologi, kita doing things in fundamental group ya. That's the idea of using like representation. You can say representation like this. Ya, banyak di matematika kita pakai cara seperti ini. Jadi instead of doing things in spaces yang hard, yaitu di ruang topologis, kita doing things yang di lebih mudah, yaitu di grup, di ranah grup. Nantinya kita translate ulang ke ruang topologinya itu kayak gimana. Oke, good. Next kita akan bahas topological manifold, masuk di manifold dan bundle.